Baginya, dunia tidak adil. Siapa yang memiliki uang, dia bisa melakukan apa saja, termasuk mewujudkan impiannya. Seorang gadis jenius terlahir dari keluarga miskin. Impiannya hanya satu, dia ingin kuliah di luar negeri. Tapi, impian itu harus dia kubur dalam-dalam karena biaya yang terlalu mahal. Bermodal kejeniusannya, dia mulai merancang rencana jenius untuk mencurangi ujian masuk perguruan elit luar negeri. Akankah rencana jenius ini berhasil dieksekusi? Dan inilah Bad Genius. Narasi menjelaskan tentang ujian STIC, ujian masuk universitas di Amerika. Badan pengawas di sana menemukan kecurangan dan saat ini kasusnya sedang diinvestigasi. Seorang murid bernama Rin Rada atau bisa disebut Lin diantar oleh ayahnya ke sebuah sekolah elit, di mana si ayah menunjukkan beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Lin selama dia SMP. Tapi ibu kepala sekolah melihat ada keraguan dari raut wajah Lin. Ternyata setelah diselidiki, Rin ragu untuk membayar sekolah di sana yang cukup mahal. Dengan kemampuannya, Lin bisa menghitung pengeluaran yang akan dikeluarkan selama bersekolah di sana. Bukannya Lin tidak mau, tapi dengan gaji ayahnya yang hanya guru biasa, hal itu akan memberatkan si ayah. Melihat kejeniusan Lin, ibu kepala sekolah tidak mau menyia-nyiakan murid seperti ini. Jadi, dia memberikan beasiswa penuh ke Lin, termasuk menggratiskan uang makan. Pada akhirnya, Lin diterima di sekolah tersebut. Seorang murid bernama Grace mendekatinya dan membantu Lin. Grace yang terlihat sangat ramah membuat mereka berdua pun berteman. Waktu berlalu, ada aturan baru di sekolah tersebut, di mana untuk tetap bertahan di sana, seorang murid harus punya nilai IPK 3,2. Sementara Grace merasa tidak bisa apa-apa. Semua pelajaran yang diajarkan gurunya tidak ada yang masuk di kepalanya ini. Merasa iba, Lin pun membantu Grace untuk belajar. Tapi memang dasarnya otaknya Grace yang kurang, dia tidak paham semua pertanyaan yang ada di ujian tersebut. Lin memintanya untuk tetap tenang, karena ini semua sama persis seperti yang diajarkannya waktu itu. Tapi, lagi-lagi Grace tidak mengingat apapun. Grace terus bertanya kepada Lin, hal itu membuat guru pengawas di sana melemparkan penghapus. Si pengawas sekali lagi bilang, dia akan memberikan hukuman tegas bagi siapa saja yang berani mencontek. Lin berpikir sejenak, dia mulai menyelesaikan soal-soal ujian tersebut. Penghapus pun diambil, Lin menulis semua jawabannya di sana. Lin berbisik lirih ke Grace. Lin lalu melepas sepatunya. Penghapus itu dimasukkan ke dalam sepatu, dan sepatu itu ditukarkan dengan sepatunya Grace. Tapi, Grace menendang sepatunya terlalu jauh. Lin berpikir cepat, dia langsung berdiri dan mengambil sepatu tersebut, sekaligus mengumpulkan jawabannya. Kesempatan ini digunakan Grace untuk menyelesaikan soal ujiannya. Pada akhirnya, Grace mendapatkan nilai bagus. Sebagai imbalannya, Lin diajak berlibur ke sebuah hotel milik Pat, pacarnya Grace. Pat ini juga teman sekelas mereka. Grace sudah menceritakan semuanya ke Pat tentang dia yang dibantu oleh Lin. Pat menawarkan kesepakatan dengan Lin. Jika Lin mau membantunya, maka Pat akan memberikan 1,2 juta per mata pelajaran. Pat punya 5 teman yang mau membayar Lin jika dia mau bekerja sama. Total ada 13 mata pelajaran per semester. Jadi jika Lin mau membantunya, maka dia akan mendapatkan setidaknya 96 juta. Pat menjamin bahwa teman-temannya bisa dipercaya. Di sini, Grace juga cerita bahwa banyak teman-temannya yang nyogok untuk masuk ke sekolah tersebut. Mengetahui kebusukan sistem sekolah tersebut dan tergiur akan nominal yang akan dia dapatkan nantinya, Lin bilang dia akan mempertimbangkannya. Di rumah, Lin menemukan surat cerai milik orang tuanya, di mana dari kecil, Lin ini sudah dirawat oleh ayahnya. Dia juga menemukan kwitansi milik ayahnya, di mana si ayah membayar 82 juta agar Lin bisa bersekolah di sana. Lin di sini baru tahu, dia berpikir selama ini dia benar-benar mendapatkan beasiswa. Lin pun bertanya, kenapa ayahnya ingin Lin bersekolah di sana. Padahal dia tahu biaya sekolah di sana cukup mahal. Si ayah bilang bahwa murid di sekolah tersebut punya kesempatan kuliah ke luar negeri. Dia hanya ingin yang terbaik untuk Lin. Lin terdiam saat bermain piano.
Dia menemukan metode yang bisa dia gunakan. Esok harinya, Lin menjelaskan ke semua orang. Sesuai ketukan jari saat bermain piano, hal itu adalah kode untuk pilihan ganda A, B, C, dan juga D. Semua orang yang ada di sana harus menghafal pola tersebut. Agar tidak ketahuan, nantinya Lin akan memberikan 3 jawaban dan skip 1 jawaban. Dan begitu seterusnya agar nilai mereka tidak sama. Nantinya guru-guru tidak akan curiga. Sebagai dalih, murid-murid ini membayar Lin untuk belajar piano. Ujian pun dilakukan dan Lin melakukan metode tersebut untuk memberikan jawaban ke teman-temannya. Berkat bisnis contekan ini, tabungan Lin bertambah drastis. Dia bahkan membelikan ayahnya baju baru yang sangat mahal. Lin beralasan dia mendapatkan uang-uang itu dari hasil mengajar les piano. Bisnis contekan ini pun berkembang sangat pesat. Banyak murid-murid yang bergabung di bisnis ini. Saat naik ke kelas 11, ada 2 orang murid terbaik tahun itu, yaitu Lin dan juga Beng. Saking jeniusnya mereka, pihak sekolah meminta mereka berdua untuk mewakili sekolah di acara Cerdas Cermat di TV. Mereka berdua pun memenangkan perlombaan tersebut dan kepala sekolah memanggil mereka berdua. Di mana Duta Besar Singapura menawarkan beasiswa untuk berkuliah di luar negeri dari sarjana sampai gelar doktor. Masalahnya, beasiswa tersebut hanya diperuntukkan untuk 1 orang setiap sekolah. Jadi, mereka harus bersaing untuk mendapatkannya. Beng juga bernasib sama dengan Lin. Dia lahir dari keluarga kurang mampu. Ibunya punya usaha laundry, tapi ada beberapa mesin yang rusak. Jadi Beng sering membantu ibunya. Esok harinya, temannya Beng yang bernama Tong meminta bantuannya untuk memberikan contekan di ujian kali ini. Dia sudah berusaha keras tapi kode piano terlalu sulit untuknya. Beng penasaran apa maksud dari kode piano. Tapi Tong langsung bilang bahwa dia akan membayar Beng 1,2 juta per mata pelajaran. Sebagai siswa jujur, Beng tentu menolak. Tapi dia masih penasaran apa maksud dari kode piano yang dikatakan Tong tadi. Ujian pun dilakukan, murid-murid bebas memilih kursi mereka masing-masing. Beng melihat ke Tong yang duduk di sebelahnya Lin. Ujian kali ini ada 2 tipe A dan juga tipe B. Semua orang panik, termasuk Lin. Tong dari tadi terus melihat ke arah kertas ujiannya Lin. Hal itu membuat Beng sangat kesal. Dia sengaja menjatuhkan kertas ujiannya agar bisa memberitahu Lin bahwa Tong sedang menconteknya. Beng juga memberitahukan hal itu kepada pengawas. Ujian tinggal 30 menit lagi. Lin mendapatkan tipe A, sementara Tong, Chris, dan beberapa murid yang lain mendapatkan tipe B. Pertama-tama, Lin akan memberitahukan jawaban tipe A, yang kode pianonya diikuti dengan Pat dan juga Grace, agar semua murid tipe A di sekitar mereka bisa mengetahui dengan jelas. Begitu selesai, semua murid-murid tipe A langsung mengumpulkan kertas jawabannya. Nah, kesempatan itu digunakan Lin untuk menukar soal ujiannya dengan milik Tong. Waktu sisa 20 menit lagi, Lin buru-buru mengerjakan semua soal tipe B. Waktu sisa 10 menit, semua orang mulai panik. Apalagi pensil milik Lin tiba-tiba habis. Di 5 menit sisa waktu, Lin buru-buru memberikan jawaban tipe B. Untungnya, di saat waktunya habis, mereka semua selesai mengerjakan soalnya. Total, ada 25 murid yang dibantu oleh Lin. Tiba-tiba, Lin dan juga Tong dipanggil kepala sekolah. Ternyata, Beng mengadukan semua ini ke kepala sekolah. Tapi, guru pengawas datang sambil bilang, ada 2 tipe ujian, jadi tidak mungkin untuk saling mencontek. Awalnya, Lin bisa bernafas lega, tapi kepala sekolah menemukan kejanggalan. Dia ketahuan mengerjakan kertas ujiannya Tong karena coret-coretan hitungannya berbeda dengan tipe soalnya. Ayahnya pun dipanggil. Sebagai konsekuensinya, Lin akan dikeluarkan dari sekolah tersebut. Beng yang merasa bersalah pun akhirnya datang dan bilang bahwa Lin melakukannya karena dipaksa oleh Tong. Tadi, Tong sempat menawarinya uang agar Beng mau membantunya. Mendengar hal itu, kepala sekolah sangat kecewa. Dia bilang bahwa sekolah adalah tempat belajar, bukannya tempat untuk mencari uang. Mendengar hal itu, Lin hanya tersenyum. Dia tahu sekolah sama busuknya dengan menerima sogokan dari orang tua murid, mengatasnamakan uang pemeliharaan sekolah.
Si ayah meminta Lin untuk diam. Dia terus-terusan meminta maaf. Kepala sekolah pun mencabut beasiswanya Lin dan dia tidak bisa mengikuti ujian beasiswa universitas ke luar negeri. Dan kini Beng lah satu-satunya kandidat. Lin pun pergi dengan kekecewaannya ke Beng. Di rumah, tabungannya Lin coba untuk diperiksa. Di sini si ayah menemukan 400 juta di tabungannya Lin. Si ayah yakin bahwa les piano yang sering dibicarakan Lin hanyalah akal-akalannya saja. Lin yang terus-terusan disalahkan juga mulai menyalahkan ayahnya. Si ayah lalu melepaskan baju yang dibelikan oleh Lin dan meminta Lin untuk melupakan keinginannya untuk bersekolah di luar negeri. Semua uang yang didapatkan Lin diminta untuk dikembalikan ke teman-temannya. Si ayah akan menjual mobilnya untuk sekolah Lin karena beasiswanya yang telah dicabut. Saat naik ke kelas 12, Grace cerita bahwa dia banyak masalah. Jadi, baru-baru ini keluarganya Pat mengundangnya untuk makan malam. Mereka semua berterima kasih karena semenjak berpacaran dengan Grace, nilai Pat jadi sangat baik. Bahkan, mereka merasa Grace lebih hebat dari guru-guru yang pernah membantu Pat. Ayahnya berencana menguliahkan Pat ke Amerika. Nah, Grace diminta untuk membantu Pat. Jika Grace bisa membantu Pat masuk ke universitas tersebut, maka ayahnya Pat akan membayar semua biaya kuliahnya Grace. Grace meminta bantuan Lin agar ia bisa lulus ujian STIK. Lin menolak, dia tidak ingin ada masalah lagi dengan pihak sekolah maupun ayahnya. Grace memohon, dia berjanji akan membayar 250 juta jika Lin mau membantunya. Lin pun pergi, dia melihat ke arah kaca. Lin berpikir mungkin ini kesempatan terakhir untuk mendapatkan uang. Cuma dia ragu karena ujian tersebut diadakan serentak dan tidak mungkin dia bisa memberikan contekan. Lin lalu pergi ke hotel milik keluarganya Pat dan menulis permintaan maaf karena tidak bisa membantu mereka. Tapi tiba-tiba dia mendengar pria di sebelahnya sedang menelpon anaknya yang berada di Amerika. Dan terlihat di sana masih siang hari. Melihat itu, Lin sadar akan sesuatu. Dia punya ide memberikan jawaban contekan tersebut dengan memanfaatkan zona waktu. Jadi, ujian STIK akan diadakan di waktu yang sama di seluruh dunia. Nantinya, Lin akan terbang ke Australia dan mengerjakan ujian STIK di sana. Nah, ada beda waktu antara Australia dan juga Thailand 4 jam. Lin akan menyelesaikan ujian itu terlebih dahulu. Setelah selesai, dia akan mengirimkan jawabannya. Cuma, Lin tidak hanya mau membantu mereka untuk lulus ujiannya saja. Dia mau sesuatu yang lebih besar, yaitu meraup uang sebanyak-banyaknya seperti dahulu. Uang itu akan dia gunakan untuk belajar di universitas yang sama dengan Pat dan juga Grace. Mendengar hal itu, Grace sangat senang. Dia tidak akan kesusahan di universitas nantinya. Nah, tugasnya Grace dan juga Pat adalah mencari klien. Cuma, Pat masih bingung bagaimana cara mereka membawa contekan tersebut. Apakah dengan menulisnya di sesuatu? Lin bilang, dia harus menghafalkannya. Hanya itu, satu-satunya cara agar ini semua tidak ketahuan. Tapi, karena keterbatasan waktu, dia mungkin hanya bisa menghafal 50 soal. Jadi mereka butuh satu orang lagi dengan kemampuan yang setara dengan Lin. Lin punya kandidatnya. Di tempat berbeda, Beng yang saat itu membawa pakaian laundry didekati dua orang pria yang bilang bahwa Beng menyenggol mobil mereka. Beng pun dihajar. Keesokan harinya, Beng tersadar di tengah tempat sampah. Dia mencoba keluar sambil tertatih. Di waktu yang sama, mereka bertiga menemui Tong. Lin bilang setidaknya mereka butuh 30 klien, tidak kurang dan juga tidak lebih. Karena jika lebih, akan terlalu berisiko. Tapi jika kurang, maka tidak akan sepadan dengan resikonya. Nah, Tong bisa dengan mudah mencari 30 klien tersebut. Pat meminta Tong untuk merahasiakan hal ini terutama ke Beng. Tong meminta mereka untuk tidak khawatir karena Beng saat ini berada di rumah sakit karena baru saja dipukuli. Jadi ada kemungkinan dia juga tidak akan bisa mengikuti ujian STIK. Rencana pun dijalankan, 30 klien diundang ke hotel milik Pat. Karena hanya pensil, penghapus, ID ujian, dan juga paspor yang boleh dibawa saat ujian, nantinya Lin akan menyembunyikan HP itu di toilet. Ujian nantinya akan dibagi menjadi 3 sesi, dan Lin akan mengirimkan jawaban tersebut di saat jam istirahat.
Lin sudah punya ide bagaimana cara klien mereka membawa kunci jawabannya. Jadi, kunci jawaban tersebut akan dijadikan barcode di pensil yang akan mereka bawa. Ada ketebalan yang berbeda di setiap barcode-nya. Yang paling tebal artinya A, dan yang tertipis artinya D. Nantinya, mereka akan mengirimkan jawaban esai yang harus dihafalkan klien. Klien akan berangkat di jam 7.30 tepat, jadi mereka masih ada waktu untuk menghafalkannya. Setiap klien akan disediakan ojek untuk pergi ke tempat ujian demi mengejar waktu. Mereka semua pun setuju dengan rencana jenius tersebut. Sementara itu, Lin menemui Beng. Lin tahu bahwa Beng tidak mendapatkan beasiswa tersebut. Beng meminta maaf, waktu itu dia tidak bermaksud melaporkan Lin. Lin tidak peduli, yang dia tahu Beng lah yang bertanggung jawab atas kegaduhan waktu itu. Nah di sini, Lin menawarkan kesepakatan untuk Beng. Jika dia mau membantunya, maka Beng bisa mengikuti ujian estik dan mendapatkan sejumlah uang. Beng terdiam. Lin bilang bahwa mereka berdua hanyalah pecundang yang terlahir dari keluarga miskin, tidak seperti Pat dan juga Grace. Mereka harus berjuang keras untuk mendapatkan sesuatu. Beng menolak, dia tidak ingin mencurangi ujian. Tapi Lin bilang bahwa meskipun Beng tidak curang, tapi takdir mencuranginya. Apa yang didapatkan Beng saat ini? Dia juga tidak bisa mengikuti ujian meskipun bersikap jujur. Beng terdiam. Lin memberikan alamatnya Grace jika Beng mau bergabung. Esok harinya, Beng benar-benar datang. Lin menjelaskan rencananya. Jadi dia dan juga Beng akan terbang ke Sydney untuk mengambil tes estik. Mereka berdua pun mendaftar. Lin beralasan ke ayahnya akan ikut ke Australia untuk lomba matematika. Awalnya si ayah tidak percaya, tapi ketika tahu bahwa Lin pergi dengan Beng, ayahnya pun setuju. Mereka berdua harus menghafal setidaknya 52 jawaban per sesi. Total ada 4 sesi. Jadi nantinya Beng harus izin keluar dulu untuk mengirimkan jawabannya. Nah masalahnya, bagaimana caranya agar nantinya Beng tidak dicurigai? Jadi Beng harus berpura-pura sakit dan berlari secepat mungkin ke toilet. Beng pun berlatih dan dia berhasil melakukannya tepat waktu. Para klien juga sudah menyetorkan uang-uangnya. Mereka berempat bahkan mengatur skenario jika ketahuan dan diinterogasi. Di saat ini, Pat keceplosan bahwa Beng tidak punya teman dan dia sempat dihajar dan juga dibuang ke tempat sampah. Beng di sini sadar bahwa orang-orang yang memukulnya waktu itu adalah orang-orang suruhannya Pat. Pat pun dihajar. Beng merasa ditipu. Pat lah yang membuatnya jadi tidak bisa mendapatkan beasiswa estik. Beng memutuskan untuk keluar dari kelompok ini. Pat menenangkannya. Dia berkali-kali meminta maaf. Beng berteriak, dia terlahir dari keluarga miskin. Ibunya jadi bungkuk karena setiap hari mencuci. Dia ingin kuliah ke luar negeri dan mencapai impiannya agar ibunya tidak perlu lagi mencuci. Tapi Pat dengan mudahnya menghancurkan semua ini. Pat memohon, tapi Beng tetap pergi. Semua orang kecewa dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pat. Grace mencoba mengejar Lin. Dia meminta maaf atas apa yang dilakukan oleh Pat. Lin tidak akan melanjutkan rencana ini. Dia meminta Grace mengembalikan semua uang-uang itu ke klien. Tapi tiba-tiba Beng kembali. Lin tentu bingung kenapa Beng berubah pikiran. Beng bilang setidaknya dia berpikir realistis. Dia juga butuh uang. Lin tidak mau melanjutkannya. Beng kesal. Alasan kenapa Beng dipukuli juga karena Lin. Jadi Lin bertanggung jawab penuh atas apa yang terjadi terhadapnya. Esok harinya, mereka berdua terbang ke Sydney. Sebelum ujian estik dimulai, ada berita yang menyiarkan bahwa ujian estik di China dan juga Korea dibatalkan karena diduga jawaban ujiannya sudah bocor. Nah hal itu membuat keamanan ujian estik di negara lain diperketat. Mereka berdua buru-buru pergi ke toilet dan menyembunyikan HP mereka. Ujian pun dimulai dan mereka mengerjakan ujian dengan teliti. Beng yang selesai lebih dulu langsung menghafalkan jawabannya. 5 menit tersisa, gantian Lin yang menghafalkan jawabannya. Waktu habis, mereka bisa istirahat selama 10 menit sebelum sesi kedua. Beng dan juga Lin buru-buru pergi ke toilet. Sementara di Thailand, Tong sudah mempersiapkan 30 tukang ojek untuk mengantar para klien mereka. Kembali ke Beng dan juga Lin yang langsung mengirimkan jawabannya.
Cuma di tengah itu, Beng tiba-tiba berhenti. Lin menanyakan kenapa Beng tidak segera mengirimkan jawabannya. Beng bilang dia ingin dibayar 2 kali lipat. Pat sangat kesal, dia sekarang kebingungan. Beng kembali mengirimkan pesan, jika dalam waktu 5 menit sisa uangnya tidak ditransfer, maka dia tidak akan mengirimkan jawabannya. Pat langsung mengirimkan uangnya dan Beng juga mengirimkan jawabannya. Jawaban itu langsung dicetak ke barcode pensil oleh Grace. Beng dan juga Lin kembali ke ruang ujian. Sesi kedua dan juga ketiga langsung dilanjutkan. Setelah selesai, mereka mendapatkan waktu untuk istirahat selama 10 menit. Masalahnya, di toilet wanita banyak sekali orang-orang yang mengantri. Waktu tinggal sedikit lagi dan Lin belum juga masuk ke toilet. Sementara Beng yang akan mengirimkan jawaban esai harus berhenti karena pengawas ujian memintanya untuk keluar dari toilet. Beng tentu panik. Pengawas bilang bahwa ada orang yang melapor bahwa Beng terlalu lama di toilet. Beng buru-buru menghapus pesannya. Tapi saat berdiri, tutup toiletnya terjatuh dan pecah. Pintu terus digedor karena panik. Beng melempar HP-nya ke toilet. Tapi HP itu malah macet. Pintu didobrak. Beng panik kembali. Sementara Lin yang baru saja masuk ke toilet dan mengambil HP-nya dipanggil pengawas. Si pengawas meminta Lin untuk segera kembali ke ruangannya. Lin tentu bingung. Pengawas tersebut mulai curiga. Saat keluar, Lin melihat Beng yang diinterogasi. Lin disuruh untuk kembali, tapi dia melihat pemeriksaan di depan. Lin buru-buru mengambil minum dan menyembunyikan HP itu di dispenser. Sesi 4 dimulai, tapi Beng tidak juga kembali. Lin pun menulis jawabannya yang tadi di kertas. Dia mulai menyelesaikan soal keempat. Lin bingung bagaimana dia harus menghafal jawaban sebanyak ini. Lin pun teringat akan pianonya. Dia mulai membuat not lagu sesuai jawaban tersebut agar mudah dihafal. Waktu tinggal sedikit lagi. Sementara itu, di Thailand, semua orang mulai panik karena kunci jawaban tidak juga mereka dapatkan. Kembali ke Lin, saat sesi esai, Beng tidak juga kembali. Lin putar otak, dia langsung memasukkan pensil ke dalam mulutnya. Lin pun muntah dan dia izin ke toilet. Di waktu yang sama, ayahnya Lin datang ke tempatnya Grace. Si ayah bilang dia tidak bisa menghubungi anaknya. Lin bilang dia pergi ke Sydney untuk berkompetisi, tapi ternyata surat izin yang diberikan waktu itu palsu. Dan alamat yang tertera adalah tempat ini dan dia ingin penjelasan. Sementara pengawas yang tadi terlihat sangat marah dan memasuki ruangan ujian, tapi Lin sudah tidak ada di sana. Lin buru-buru mengambil HP-nya dan pergi dari sana. Beberapa pengawas mencarinya. Lin putar otak. Dia buru-buru kembali dan mengirimkan pesan ke Pat. Sementara itu, untuk menutupi rencana ini, Grace bilang bahwa Beng dan juga Lin berpacaran. Pat menambahkan dan hal itu membuat ayahnya Lin percaya. Lin terus berusaha mengirimkan jawabannya, tapi HP-nya malah terjatuh. HP itu pun malah macet. Kembali ke Pat, Tong berusaha menenangkan para tukang ojek dan juga klien-klien mereka. Grace berusaha keras mencetak kunci jawabannya, tapi stikernya malah habis. Di waktu yang sama, pengawas tersebut masih mencari keberadaan Lin di stasiun dekat sana. Lin panik, dia terus menghafal jawaban terakhir. Semua orang mulai marah. Lin yang terus menghindar tidak bisa mengingat apapun. Dia lalu berhenti dan membeli minuman dan juga snack. Untungnya, di detik-detik terakhir, Lin selesai mengirimkan jawabannya. Grace, Pat, dan juga Tong langsung mengkoordinasi tukang ojek dan klien-klien mereka untuk segera berangkat. Sementara Lin mulai memakan snack dan minuman tadi. Pengawas itu pun mendekat dan Lin buru-buru memuntahkan apa yang dia makan agar terlihat dia memang sedang sakit. Lin diminta untuk kembali ke tempat ujian dan HP miliknya dimasukkan ke tas orang lain. Para klien mereka pun akhirnya berangkat. Pihak kedutaan Thailand datang dan bilang bahwa ada warga mereka yang ketahuan menggunakan HP saat ujian estik. Jika Lin tidak terlibat, maka dia akan dibebaskan. Lin saat itu melihat foto miliknya bersama Beng. Dia bisa saja menghapusnya dan membuat Beng saja yang didiskualifikasi. Tapi Lin tidak melakukannya. Dia malah masuk ke ruang interogasi. Beng memintanya untuk pergi.
Lin pun akhirnya dengan berat hati menghapus fotonya dengan Beng dan kembali ke Thailand. Dia disambut oleh Pat dan juga Grace, tapi Lin terlihat kesal. Mereka ketahuan dia dan juga Beng didiskualifikasi. Grace mencoba mencari solusi. Mereka bisa mencari ujian lain agar Lin bisa masuk universitas impiannya. Lin pun mengungkapkan faktanya bahwa di universitas nantinya ujiannya bukan lagi pilihan ganda. Jadi mereka tidak akan bisa menconteknya meskipun Lin masuk ke universitas yang sama. Pat dan juga Grace pun panik. Lin pamit pulang, ayahnya menjemput Lin dan bilang bahwa dia boleh membawa pacarnya untuk makan malam. Lin menangis sambil memeluk ayahnya. Beng dikeluarkan dari sekolah, sementara Pat, Grace, dan juga Tong merayakan keberhasilan mereka lulus ujian STIK. Waktu berlalu, dengan uang yang Beng dapatkan, dia membeli beberapa mesin cuci dan mengundang Lin ke rumahnya. Beng punya rencana lain. Mereka akan menjalankan rencana di ujian GAT yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Beng meminta Lin bekerja sama dengannya. Beng menjanjikan klien yang lebih banyak daripada ujian STIK dan resiko yang kecil. Lin ragu, tapi Beng mencoba untuk meyakinkannya. Setidaknya, mereka akan mendapatkan 4,1 miliar. Jika mereka berkuliah selama 4 tahun, belum tentu juga mereka akan mendapatkan uang sebanyak itu. Lin menolak, tapi Beng mengancam akan melaporkan semua ini. Semua orang, Grace, Pat, dan juga Tong, ayahnya Lin juga pasti akan sangat kecewa dan Lin akan di blacklist untuk kuliah di luar negeri. Lin tetap menolak. Dia malah menyerahkan diri dan mengakui semuanya ke pengawas ujian STIK. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film Bad Genius. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dejum.